Yolo semuanya, ya rumor dari Ultraman Decker sudah bermunculan dan sangat banyak ya. Jadi Ultraman Decker nantinya akan berubah menggunakan dua item yaitu Ultra Deflasher dan Ultra Dimensional Card. Dari rumornya akan ada juga Kaiju Dimensional Card. Jadi kemungkinan akan mirip dengan Ultraman Jet yang menggunakan Ultra Capsule. Sepertinya kita akan mendapatkan lebih banyak fan service berupa Kaiju dan Ultraman lain di Ultraman Decker, yaitu dalam bentuk kartu ya. Karena di Ultraman Trigger bisa dibilang agak terbatas sih. Dan yang menariknya Ultraman Decker ini akan membawa tema perjalanan waktu, yaitu sangat menarik sih. Langsung aja, ini dia beberapa rumor terbaru untuk Ultraman Decker. Yang pertama, Nurse DC masih tetap digunakan dengan sedikit modifikasi. Ini sangat bisa terjadi mengingat Ultraman Decker dan Trigger berada pada satu universe yang sama. Bahkan sudah diperlihatkan di video first look Ultraman Decker bahwa pasukan tempurnya memang masih bernama Godslack, namun dengan anggota yang berbeda pastinya ya. Dari timeline di rumornya mengatakan kalau Decker adalah 10 tahun setelah kejadian di Ultraman Trigger. Agak lama dan pastinya sudah ada perkembangan teknologi yang lumayan jauh dibanding dengan yang ada di Ultraman Trigger ya. Ini juga pernah terjadi di Ultraman Dyna, yang mana pesawat Gutswing yang muncul di Ultraman 3 bisa muncul lagi di Ultraman Dyna. Walaupun sudah ada tambahan pesawat baru yang pastinya jauh lebih canggih. Kemungkinan series Decker akan banyak berhubungan dengan teknologi. Dan untuk Godslack akan menggunakan robot seperti Traveser yang ada di rumor sebelumnya. Termasuk juga Nurse DC yang akan digunakan lagi setelah 10 tahun ya. Pesawat sekaligus robot ini sendiri diciptakan oleh Akito dengan bantuan Maruru yang membawakannya robot Naga Nurse. Yang selanjutnya adalah nama dari tokoh utama atau MC-nya, yaitu Asumi Kanata. Untuk nama sih apapun oke-oke aja ya. Yang bikin penasaran adalah sifatnya aja sih. Apakah akan kocak seperti Haruki, ceria seperti Kingo, atau mungkin cool seperti Gai Kurenai. Karena ada yang menarik juga, yang mana MC ini dikatakan sebagai seorang detektif, di mana dia menemukan kekuatan cahaya dan misteri tentang sejarah para Ultraman terdahulu. Salah satunya adalah pecahan antar cahaya dan kegelapan. Kalau ditriggerkan, Kengo awalnya adalah seorang botanis ya, yang tiba-tiba menjadi Ultraman setelah menemukan patung Ancient Giant. Sementara MC-nya di Decker adalah seorang detektif. Entah kenapa sepertinya ya, cerita dari Ultraman Decker ini akan sama bagusnya dengan Trigger, atau bahkan lebih bagus. Harapannya ya pasti lebih bagus ya. Kalau benar MC-nya adalah seorang detektif, harusnya sifatnya itu serius ya. Beda dengan Asuka yang kita juga tahu lah kalau dia punya sifat yang kocak dan konyol. Walaupun semakin kesini Asuka semakin dewasa karena tugasnya itu juga semakin berat, yaitu mengelilingi alam semesta ya. Jadi kita gak bakalan lagi lah lihat sifat konyol dari Asuka. Walaupun sebenarnya sifat MC Decker gak harus sama dengan Asuka sih. Contohnya aja kayak Kengo dan Daigo. Itu perbedaan sifatnya jauh banget loh. Mana pernah ya kan Daigo bilang smile-smile. Yang masih bikin penasaran paling adalah apa motivasi MC-nya ini menjadi seorang Ultraman. Kalau Kengo kan udah jelas, yaitu untuk membuat semua orang tersenyum. Karena orang ini seorang detektif, jadi harusnya tujuannya lebih realistis sih. Cuman bisa aja sih ya, detektifnya punya sifat yang kocak juga. Yang selanjutnya, seorang anak kecil melakukan time travel untuk memperbaiki masa depan. Belum jelas juga ya anak kecil yang dimaksud ini ada di pihak baik atau mungkin dia adalah musuhnya. Karena ada rumor juga yaitu villainnya Decker adalah seorang bocah yang menggunakan Kaiju Dimensional Card. Cuman yang belum jelas di sini adalah dia melakukan time travel untuk memperbaiki masa depan. Nah, masa depan seperti apa yang dimaksud itu belum diketahui. Apakah merugikan manusia, Ultraman, atau dari musuhnya gitu. Sofia juga akan kembali sebagai villain di film ini ya. Dan akan bergabung dengan para kaiju menggunakan Kaiju Dimensional Card yang digunakan bocah yang datang dari masa depan. Siapa pencipta dari item ini juga masih misterius ya. Cuman karena ada Ultra Card dan Kaiju Card serta ada time travelnya juga, kemungkinan item ini dibuat di masa depan dan Ultraman Decker datang ke masa sekarang untuk menghentikan bocah tersebut. Yang penasaran dengan bentuknya kira-kira seperti ini ya. Belum bisa dipastikan juga. Cuman karena ini sumbernya dari Iron Hank, kayaknya sih kurang lebih bentuknya seperti ini. Menarik banget sih. Yang selanjutnya lebih ke alat berubahnya Ultra Deflasher
dapat membaca 500 jenis kartu dan memiliki pegangan di bagian belakang. Masukkan kartu ke dalam celah di sisi depan dan tarik tuas di bagian belakang untuk memperluas kristal. Dorong bagian atas pegangan untuk mengubahnya, dilengkapi dengan LED penuh warna. Jika itu Ultraman, maka dinamai dengan Ultra Dimension. Jika itu kaiju atau monster, akan dinamai sebagai Mons Dimension. Untuk daftar kartunya pun mind-blowing banget sih. Bahkan ada Belial Atrocious dan Shining Ultraman Zero loh. Beneran mirip dengan kaiju kapsul, walaupun ini masih rumor ya. Jadi jangan langsung percaya aja, tapi beberapa rumor pasti bakalan kejadian lah. Kayak Ultra Dimensional Card dan kaiju Dimensional Card. Bahkan ada kemungkinan juga bakalan fusion loh, karena ada kaiju baru. Bukan kaiju baru sih, lebih tepatnya kaiju yang digabungkan dengan Sophia. Contohnya Sophia Gomorrah atau Sophia Megalozoa, yang jatuhnya itu fusion antara Sophia dengan kaiju ya. Apakah bentuknya akan berubah atau hanya menghidupkan kaiju saja, itu belum tahu juga. Kita tunggu aja info selanjutnya dari Suguraya. Ya itu aja sedikit pembahasan untuk rumor terbaru dari Ultraman Decker. Ada pendapat lain? Tuliskan aja di bawah. Subscribe pun belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.